Semuanya urunan, Pak. Jadi di dalam alat kreatif center dan dikuatkan sudah ada ekonomi kreatif. Misi kedua wali kota alhamdulillah awali kolaborasi hexagonix di mana ada community driver di kawasan ekonomi khusus, di mana kawasan ekonomi khusus membawa pemerintah Kota Malang itu adalah milik masyarakat. Musrenbang, kemudian juga akhirnya Musrenbang tahun. Nanti dan saya banggakan yang hadir secara langsung Ibunda kita, Ibu Maria di Martinisi. Alhamdulillah bisa hadir di Kota Malang, sudah kenal bakso presiden kemarin. Darawan juga. Yang saya hormati Bu Agustin juga hadir secara langsung. Saya hormati Bapak Eka Chandra Buana SE MA Guritno MSG. Selanjutnya yang saya hormati Prof. Dr. Mudrajat Kuncoro MSc, Bapak Dr. Fikri. Halo pemirsa, tamu saya kali ini punya kepekaan dan komitmen untuk membela yang lemah serta terpinggirkan. Ia terbilang nyaring dalam memperjuangkan hak asasi manusia atau HAM lewat pena. Tidak usah heran jika ia dianugerahi penghargaan prestisius Yap Thiam Hien Human Rights Award tahun 2003. Nah, setelah pensiun dari profesinya sebagai jurnalis, ia menyarikan kisah hidup dalam buku berjudul Jalan Pulang. Sebuah buku perjalanan yang merangkum perjalanan spiritual penulisnya. Siapa dia? Ikuti perbincangan saya dengannya sesaat lagi di Female Zone, Inspirasi Perempuan Indonesia. Ya, sudah bersama saya Mbak Maria Hartiningsih. Saya sebutnya Mbak Maria ya. Ini senior saya luar biasa, ini seorang wartawan kawakan. Mbak, terima kasih sudah hadir di Female Zone. Sekarang sudah kurang lebih 2 tahun tidak di Kompas lagi. Iya. Sekarang memang memfokuskan diri menulis. Iya, menulis. Kalau pertama kan Mbak Maria sudah menelurkan buku Jalan Pulang ya. Ini boleh ini saya buku tunjukkan yang ini ya, pertama. karena memang ada di sini buku Mbak Maria yang pertama ini perjalanan spiritual selama 31 tahun. 31 tahun menjadi wartawan. Iya, sebenarnya bukan perjalanan spiritual yang bagaimana, tapi menggunakan kerja jurnalistik untuk menemukan diri sendiri lah, kira-kira begitu. Karena kan identitas itu menjadi persoalan ketika kita pergi dari satu tempat. Orang terlanjur tahu bahwa oh si ini dari Kompas atau si ini dari mana gitu, dan itu seperti menempel gitu. Nah, untuk melepaskan diri dari tempelan-tempelan itu, orang mencari dirinya sendiri gitu. Saya ini siapa gitu. Oh, tempatnya itu sampai macam-macam nih Mbak. Ada Camino Santiago, Lourdes, Plum Village, Oran, dan Mostaganem. Iya. Ini memang harus perginya jauh-jauh ya Mbak ya, supaya bisa merangkum dengan karena itu berjarak fokus. betul ya. Dan waktu yang ke Camino Santiago, lalu Lourdes dan Plum Village, itu sebenarnya 2013 itu dalam kondisi yang bingung sebenarnya. Jadi pergi aja dari kantor 1 bulan gitu. Jadi ya pergi sendiri. Oh, sama teman, sama sahabat saya, lalu kita pergi jalan kaki loh itu ke Santiago de Compostela. 8 hari 110 kilo. 110 kilo jalan kaki. Iya. Gitu, dan kemudian ini hasilnya adalah ini ya Mbak ya? Iya, itu ditulisnya. Waktu itu ditulis sebentar 20 halaman, tapi terus kemudian saya merasa ini bukan ini yang saya mau, jadi saya diamkan. Lalu dibiarkan sampai bulan Maret 2016. Baru bisa menulis lagi, dan itu mulai menulis dari belakang, jadi menulisnya tuh bukan dari depan tapi dari belakang. Awalnya menjadi wartawan itu mungkin sebagian orang pengen tahu nih Mbak, ini memang cita-cita dari sekolah atau kejeblos jangan-jangan? Enggak, saya kira setiap profesi itu ada panggilannya ya, jadi seperti dipanggil aja. Dan seperti dipanggil dan kita mendengar panggilan itu, ya udah jadi di situ. Saya juga ingat dulu beberapa tahun yang lalu Mbak Maria itu pernah membuat tulisan yang sempat saya baca juga mengenai anak-anak di Deli Serdang, Sumatera Utara. Di Jermal ya. Yang di Jermal itu ya. Bagaimana kemudian, karena saya suka sekali makan teri Medan. Iya. Dan tidak tahu bahwa teri Medan yang saya nikmati sehari-hari itu adalah hasil kerja keras anak-anak di bawah umur yang dipekerjakan begitu. Bagaimana sih Mbak kok bisa sampai terfikir begitu? Bisa sebegitu dalamnya membuat tulisan, liputan sehingga mengeluarkan aspek-aspek yang mungkin orang tidak tahu selama ini?
Iya, waktu itu ada laporan sebenarnya tentang pelanggaran hak anak, dan Indonesia itu pelanggarannya luar biasa. Satu diantaranya adalah kasus anak-anak Jermal itu. Itu saya pergi ke sana, kemudian dengan senior saya, lalu kemudian kita menginap di Jermal itu. Jadi di Jermal itu berapa kilo dari daratan itu. Di situ kita lihat apa yang terjadi. Jadi misalnya banyak anak kecil di situ. Lalu kita nggak bisa lihat, cuma kita pernah dengar bahwa di situ anak-anak mengalami pelecehan seksual, anak laki ya, semuanya laki-laki dan laki-laki. Lalu, tapi kan kita nggak bisa lihat, itu nggak terjadi pada saat itu, kita nggak bisa lihat apa betul itu. Cuman itu ada informasi itu. Tapi waktu kami ngobrol dan segala macam, makan di sana gitu ya, itu tiba-tiba ada ini yang orang dewasanya di situ, kayak bosnya tuh dia bilang, ayo dong makan ini, masakan anak gadis kami enak sekali. Anak gadis, padahal di situ adalah anak laki-laki semua. Jadi dari situ bisa dibayangkan apa yang terjadi pada anak-anak itu. Nah, waktu itu judulnya juga masakan anak gadis kami enak sekali. Jadi mungkin terjadi pelecehan, itu ada banyak sekali sign. Jadi tidak langsung melihat, dan saya juga tidak boleh mengarang cerita, kan namanya juga fakta. Faktanya begitu. Faktanya adalah saya menemukan bahwa mereka memanggil anak-anak itu sebagai anak gadis kami. Jadi hak asasinya sebenarnya yang, walaupun itu isunya apa aja bisa, tetapi muaranya adalah persoalan hak asasi itu. Tentu masuknya dari persoalan-persoalan sosial. Kalau misalnya saya menulis pariwisata, tentu saya menulis kemajuan dan segala macam, tapi pada saat yang sama misalnya saya bisa jalan tuh malam sampai menjelang pagi untuk melihat dampak yang lain, the other side of tourism development gitu. Nah itu memang harus kerja dirty works kalau kita bilang tuh, ke lapangan sampai dari malam sampai mungkin tengah malam menjelang pagi untuk melihat, kan selalu akan ada bagian-bagian yang gelap, ada dari ekses negatif juga ya dari dan itu harus dihitung dari setiap development, itu harus dihitung. Kalau saya membicarakan tentang pembangunan kota, saya tidak bisa melihat kelompok-kelompok yang dipinggirkan, ya begitu. Banyak juga tulisan Mbak Maria yang lain yang mungkin sebagian membuat merah kuping para pejabat membuat keputusan begitu. Padahal kan hubungan Mbak Maria itu kan cukup dekat ya dengan mulai dari menteri dan kemudian pejabat-pejabat yang lain yang terkait begitu. Ini bagaimana kemudian Mbak Maria mengatur dekat dengan birokrat tapi juga tetap kritis tulisannya? Saya tidak pernah punya kedekatan dengan birokrat, kecuali satu orang yang saya masih ingat, itu adalah Pak Siswono Yudhohusodo. Itu satu-satunya yang saya merasa cukup dekat pada saat itu. Tapi Pak Sis itu orangnya sangat dia itu tidak pernah menyetir. Jadi kalau misalnya saya menulis dengan sangat kritis, ya nggak apa-apa. Saya pernah, bapaknya lagi ngomong banyak gitu, tapi karena saya merasa bahwa yang kamu omongin ini kok kayaknya nggak relevan sama itu, saya tinggal pergi loh. Saya pernah begitu. Tapi saya juga pernah datang, dan saya pernah juga saya minta maaf dengan cara saya, yaitu meminta maaf atas sikap saya dengan tulisan saya, dan itu Pak Sis bisa paham juga. Saya kira dia salah satu, mungkin satu-satunya yang saya kenal dengan sangat baik dan sangat demokratis dan sangat tidak pernah menganggap wartawan itu sebagai pesuruhnya atau sebagai orang yang harus mempromosikan program dia, enggak. Artinya banyak pejabat birokrat yang memperlakukan wartawan seperti itu. Paling enggak wartawannya pasti patuh terhadap mereka, bukan pasti, tapi berapa puluh persen itu pasti kemudian mengatakan, saya enggak, kalau saya pikir nggak masuk akal ya saya tulis. Mbak, sepanjang perjalanan itu menulis segala macam hal yang juga sensitif bahkan, pernahkah dapat intimidasi misalnya? Pernah sekali. Itu pernah sekali itu artinya pernah. Ini sesudah reformasi. Sesudah reformasi? Ya, sesudah reformasi. Itu ketika saya menulis tentang perempuan-perempuan yang diperkosa, mengalami kekerasan seksual di daerah-daerah operasi militer. Karena saya ketemu sama korbannya dan saya menuliskan. Itu saya dapat SMS, waktu itu masih SMS ya, belum ada WA gitu. Itu ancaman, misalnya begini,
kamu dibayar berapa tuh sama ini gitu. Dari nomor yang tidak dikenal pastinya ya? Saya kenal nomornya, saya tahu orangnya, iya. Dan saya pernah telepon dan tidak diangkat. Enggak, tuh sebenarnya kerja jurnalistik tuh salah satu jenis pekerjaan yang kalau kita tidak mau berhenti, kita terus berpikir, lalu kita juga melihat banyak sekali persoalan baru yang bisa dibedah dengan pisau-pisau analisis baru, dan itu sebabnya saya sekolah lagi. Nah itu akan selalu exciting. Jadi misalnya yang terakhir tuh misalnya isu-isu tentang pluralisme, multikulturalisme kayak begitu, ini menarik sekali. Dan persoalan perempuan dalam isu itu gitu. Perubahan yang tiba-tiba terjadi dalam iklim politik kita yang dulu waktu Orde Baru itu nggak keluar misalnya. Itu sesuatu yang sangat menarik dan terutama menyangkut situasi perempuan dan kelompok-kelompok yang termarginalkan. Misalnya, lalu juga pernah waktu sebelum itu waktu saya menulis tentang TKW kita di Hong Kong, itu tahun masih kondisinya masih seperti itu. Dan saya pergi ke Hong Kong, saya mengikuti mereka, lalu saya menulis tentang mereka. Itu saya dapat ini juga, saya dapat peringatan, dan kemudian pihak konsulat atau pihak mana saya nggak tahu itu mengundang wartawan lain untuk menunjukkan yang bagusnya. Karena saya menunjukkan seluruhnya yang ini loh kondisi kita. Waktu itu TKW kita di Hong Kong tuh masih belum bisa bicara bahasa Inggris, jadi mereka masih dibantu sama teman-teman TKW dari Filipina. Sekarang menjadi satu organisasi yang paling solid, dan saya kira itu Hong Kong itu paling membanggakan. Organisasi TKW-nya solid sekali, TKI-nya solid sekali. Ketika permukaannya kembali tenang, ada banyak. Saat di dalam perjalanan itu beriringan dengan rasa sunyi yang harus dipeluk, direngkuh, didekap, agar terasakan detaknya. Suwung bukan kosong dan bukan kekosongan. Dia adalah timbunan berjuta ketakjuban di kedalaman senyap. Dalam suwung, aku melihat pengalaman sebagai perjalanan menerima dan melatih mata hati untuk melihat indahnya warna pelangi. Suwung mengajariku meletakkan bata-bata kesadaran untuk memahami keserbakosongan dalam situasi-situasi di antara. Seperti sisi ketiga dari mata uang. Itulah lapis pipi di antara yang terbuka dan tertutup atau sebaliknya, yang membuatku terbebas dari definisi baik buruk dan tak berusaha menjadi ini itu selain diri apa adanya. Suwung mengantarku memasuki labirin jiwa yang sangat jarang kunjungi, dan merasakan kepenuhan dalam perjumpaan yang paling intim dengan diri sendiri. Dia melepaskanku dari pengetahuan luar dan atribut-atribut yang membelenggu, serta meletakkan diri dalam perjalanan menuju, senantiasa menuju. Di dalam suwung, perjalanan memaknai adalah perjalanan ke depan, sekaligus menyusur ke belakang. Dan di antara itu adalah diam. Semuanya menyatu dalam tarikan ruang dan waktu. Prolog Jalan Pulang, karya Maria Arkeningsih. Bu Margareta Arkeningsih, seorang wartawan senior Kompas, dan alhamdulillah saya beruntung sekali seumur hidup saya masuk di sosok Kompas tahun 2020. Bahas tentang sampah. Jadi saya orang di Malang salah satu orang yang bangkit dari kehancuran itu dengan sampah. Makanya ketika Bu Mar tadi ngomong
hak asasi manusia itu tentang human interest itu pasti Bu Mar ahlinya. Core of the core. Intinya ini. Lalu juga Bu Agustin, Pak Ikan, Sarangeo, Epes Sukap. Ya, Epes Sukap kalau. Jadi saya direkrut tuh baru tahun keberapa nih? 4. Direkrut MCC, direkrut KEK itu keempat ya? Ketiga. Saya juga bingung gitu, karena saya nggak merasa punya kemampuan apa-apa. Gitu. Ternyata Mas Vicky ini ya Bu Mar, saya punya podcast angkot Bu Mar, satu-satunya podcast di dalam angkot di dunia. Saya bisa ngomong bahwa podcast angkot saya satu-satunya di dunia. Nanti Bu Mar, senang sekali kalau Bu Mar mau saya podcast di angkot. Jadi Mas Vicky, begitu kita meeting, karena kebetulan kakek nenek saya, bapak saya, ibu saya itu adalah pedagang pasar ayam. Saya sudah generasi ketiga. Kami itu ngalami pernah di masa kejayaan sampai di masa pasar itu mau nggak mau harus dibakar, gitu. Harus terbakar. Pernah ngalami itu. Tetapi kemudian itu jadi modal gitu buat saya. Betapa saya kecil ketika tahun 85 pasar besar kebakaran, barang-barang bapak itu pagi sampai pagi lagi itu hanya untuk menyelamatkan barang. Saya kemudian ngalami lagi sampai tahun 2000 sekian saya pernah ngalami. Dan itu membawa saya itu apa ya? Ya sama seperti Bu Mar gitu. Bahwa gedung itu cuman bangunan, akan jadi monumen, nggak ada nyawanya. Ketika Mas Vicky ngomong ke saya, ini kita mau road to MCC, kita mau membangun MCC, jalannya ini sudah jalan itu road to MCC base-nya. Jadi dalam satu titik saya langsung oke, saya akan fokus itu karena Mas Vicky menugasi saya. Komite ini di session ini setelah pandemi ini bagaimana kita sudah bermain di 5.0 bahwa digitalisasi itu sejatinya adalah untuk menyamakan kesenjangan sosial yang selama ini ada akibat digitalisasi malah. Dan salah satunya yang tergerus adalah saya punya 3 catatan Bu Mar. Pertama itu pasar rakyat yang benar-benar tergerus oleh pasar modern, belum selesai mereka untuk beradaptasi, kemudian sudah ada pasar online. Setelah itu ada marketplace, termasuk marketplace dari luar negeri sono. Jadi pasar ini benar-benar teman-teman pasar itu tiap tahun itu mereka bukan dapat untung tapi terus menambah modal, dan itu kejadian. Dan hebatnya Mas Vicky ngomong bahwa adanya MCC itu kalau bisa smooth, tidak ada yang merasa ditinggal gara-gara adanya digitalisasi. Makanya ketika ngomong bahwa Malang adalah digitalisasi, kota digitalisasi, kota aplikasi, tidak boleh ada yang ditinggal. Salah satunya pedagang pasar, kedua itu adalah sopir angkot. Makanya saya punya podcast angkot itu. Salah satu bagian bahwa angkot harus eksis di 5.0, 6.0, 7.0 atau apapun lah poin-poinnya. Kali salah satu ini gerakan kami. Jadi Mas Vicky sempat itu, terus kemudian sebelum ngomong jauh-jauh tentang bagaimana mengaktifasi MCC, malah kami teman-teman digital ini belusukan di pasar. Sampai kita menemukan sebuah pasar di Malang itu lucu, ada 26. Ada pasar yang isinya cuma 25 pedagang, ada yang 4.500 pedagang, hampir 5.000 di pasar besar.
ada 26 pasar. Dan pasarnya kita buat tematis. Seperti halnya kalau tadi kan ke Oro-Oro itu kan SNI, udah setengah-setengah kayak pasar modern. Kalau hari Kamis mestinya ke Pasar Bonul. Di sana ada festival wedang uwuh. Siapapun tamunya akan diberi wedang uwuh gratis. Terus diajak senam. Kemudian jam 10 pas akan ada upacara. Dengarkan lagu Indonesia Raya. Semua orang di situ nggak ada yang aktivitas, semuanya hormat atau semuanya diam. Terus kalau hari Sabtu itu di Pasar Sukun ada kelas batik. Jadi pasar itu kita buat ada sisi-sisi kreatifnya, sehingga tidak hanya ada kampung tematis, tapi ada pasar tematis. Dan ini pelan-pelan kreatif kita di situ sebenarnya sih. Orang kreatif itu kan gitu, dikasih angkot ya jadi podcast angkot, dikasih pasar ya harus jadi pasar kreatif, pasar tematis. Bahkan kalau perlu bisa jadi ada wisata di pasar. Iya, wisata di pasar. Terus ada pasar Bareng yang punya pasar antik, pasar seni, terus ada pasar bursa antik. Tapi karena pandemi mereka hidup segan, mati tak mau, suruh gantung diri pun nggak mau. Dan ini yang harus Bu Maria banggakan dari kami, bahwa digitalisasi tidak membuat kami kehilangan sisi-sisi kemanusiaan kami. Terus kemarin Bu Mar kemarin juga tanya gitu, bagaimana teman-teman LGBT sama teman-teman transgender? Ya, sebenarnya Bu Mar, kami punya sahabat baik banget, tapi sekarang dia sudah punyanya asetnya Jakarta, Merlin Sofyan. Atau ya, ini kami sahabatnya semua, dan ada Iwama Ikatan Waria Malang. Tapi kemarin kita terdiam karena si empunya Iwama di Jakarta dan jadi aset nasional sekarang, Bu Mar. Itu kalau pernah dengar Merlin Sofyan, itu dia pasti ditanya dia orang Malang meskipun dia kelahiran Kediri, karena buat dia kebanggaannya adalah sebagai Arema. Saya akan klarifikasikan sekarang, Bu Mar, bahwa LGBT di sini tidak diabaikan, cuman ahlinya sudah pindah ke Jakarta. Saya klarifikasikan hari ini, Bu Mar. Saya mau nyari lagi potensi. Tapi percayalah Bu Mar bisa cek Taufik Saguanto, pasti nanti akan saya carikan potensinya yang gak kalah sama Mbak Merlin. Saya nggak bercanda sama Bu Mar. Bu Mar ini pemegang yang in award tahun 2003, saya ingat banget. Yes. Upas. Kapan-kapan mau ya podcast sama saya, Bu Mar. Jadi semoga ini kami didukung, disupport. Bahkan kalau perlu ditulis khusus bahwa kami bagian dari orang yang digital, terus tinggalkan yang nggak digital. Karena kami yakin bahwa kayak Pak Kris ini, Pak Kris mana? Pak Kris ini WA aja bingung. Nulis itu saya sampai matanya sudah berkaca-kaca, kan saya kasihan. Saya ajarin akhirnya nulis via voice. Karena kenyataan memang nggak semua yang digital itu sebenarnya mematikan yang analog. Malah yang analog sebenarnya adalah kekayaan tersendiri. Makanya saya nggak ngomong future. Saya nggak hanya ngomong future. Mainan itu. Karena digital itu sejatinya adalah musuh sejati. Ketika apa? Ketika kita sudah mulai kehilangan sisi-sisi kemanusiaan kita, kemudian kita yang jadi mesin. Itu harus Bu Mar ingat dari kami di pelaku digital di Malang, bahwa kami tidak akan pernah kehilangan sisi-sisi kemanusiaan kami. Yang kami perhatikan ada 3: pasar rakyat, supir angkot, supir angkot dan supirnya. Karena kalau angkot nggak ada supirnya, repot juga nakutin Bu Mar. Dan juga rumah kumuh kota. Karena jujur Bu Mar, di sini terjadi hal yang lucu. Tahun 2010 mestinya sudah ada wacana bahwa yang
ada sebuah tempat di bantaran kali itu harus direlokasi. Tapi ternyata warga bantaran kali itu tidak putus asa. Dengan kreativitas mereka, mereka warna-warni itu tempatnya. Sampai akhirnya sekarang jadi kampung warna-warni. Apa mau kita relokasi? Sayang banget. Karena artis luar negeri pun sudah buat video klip di sana, Kerwela. Jadi mungkin saya mesti gambarkan itu, bahwa percayalah, kami sampai kapanpun akan kritis ke wali kota, ke Mas yang ASN pojok itu. Kami akan selalu kritis karena apa? Ketika tetap hanya satu pihak saja, yaitu penguasa yang membuat rule, hanya mereka saja dan kaki tangan mereka atau orang-orang terdekat mereka aja yang menikmati, bukan kami. Cuman saya boleh minta tanda tangan saya di jaket saya. Bu, jangan baca kaosnya Bu ya. Angel ya. Ya, bubar. Selamat. Semoga saya bisa jadi seperti ibu. Oh, lebih dari saya Jadi jurnalis lewat angkot. Bangku saya pakai sendal Bu, karena sepatu saya nggak cukup. Oh, sandal ya? Sandal. Ya mungkin saya kembalikan lagi ke ASN itu yang punya mic. Terima kasih Bu dari tengah. Thank you.